Halo semuanya, nama saya Julpa Husni Muntaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur komputasi paralel, yaitu cara komputer memproses data secara bersamaan biar lebih cepat dan efisien. Yuk kita bahas 4 jenis utama dari arsitektur komputasi paralel. Yang pertama ada SISD, yang kedua ada SIMD, yang ketiga ada MISD, yang Secara keempat ada sederhana, MIMD. arsitektur Yuk, komputasi langsung paralel saja kita adalah ke cara penjelasannya. komputer memproses beberapa tugas sekaligus. Konsep ini dibedakan berdasarkan jumlah instruksi dan data yang diproses bersamaan. Ada 4 jenis utama menurut Plin's taxonomy. Nah, yang pertama ada SISD atau Single Instruction Single Data. Jenis ini cuma punya satu unit kontrol dan satu unit pemrosesan. Artinya, komputer hanya bisa menjalankan satu instruksi untuk satu data di satu waktu. Contohnya adalah komputer generasi lama seperti Intel 8086 atau sistem sederhana yang punya satu prosesor. Analogi mudahnya, kayak kamu ngerjain tugas sendirian, pelan tapi fokus. Nah, yang kedua, SIMD, Single Instruction Multiple Data. Nah, ini lebih efisien. Satu perintah yang sama bisa dikerjakan pada banyak data sekaligus. Misalnya pada GPU atau prosesor grafis saat merender gambar. Ribuan pixel dikerjakan bersamaan dengan instruksi yang sama. Dan hasilnya, performa jadi super cepat. Arsitektur SIMD juga dipakai di prosesor modern seperti Intel dengan Vector Processing Unit buat mempercepat perhitungan matematika. Nah, yang berikutnya ada MISD, singkatan dari Multiple Instruction Single Data. Jenis ini agak langka, tapi tetap penting. Di sini, satu data diproses oleh beberapa instruksi berbeda secara bersamaan. Biasanya dipakai di sistem yang butuh keandalan tinggi, kayak komputer pesawat atau roket. Tujuannya, biar data bisa dicek dari berbagai cara. Jadi, kalau ada kesalahan, bisa langsung ketahuan. Nah, yang terakhir ada MIMD, yaitu Multiple Instruction Multiple Data. Nah, ini yang paling canggih dan paling sering dipakai di komputer zaman sekarang. Banyak prosesor bisa ngerjain instruksi dan data yang berbeda-beda di waktu yang sama. Contohnya, komputer multiple core, server, dan smartphone modern. Karena arsitektur ini, kita bisa multitasking, nonton video, buka aplikasi, dan download file bareng tanpa nge-lag. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa lihat kalau setiap jenis arsitektur komputasi paralel punya peran dan keunggulannya masing-masing. SISD itu paling sederhana, karena cuma memproses satu instruksi dan satu data dalam satu waktu. Biasanya dipakai di komputer generasi lama atau sistem yang tidak butuh banyak pemrosesan. Lalu SIMD, satu instruksi bisa dikerjakan oleh banyak prosesor sekaligus untuk data yang berbeda-beda. Ini cocok banget untuk pekerjaan yang sifatnya berulang dan seragam, misalnya pemrosesan gambar atau video. Sedangkan MISD agak jarang dipakai, tapi penting di sistem yang membutuhkan keandalan tinggi. Di sini, satu data diproses oleh beberapa instruksi sekaligus, supaya bisa memastikan hasilnya besar dan aman. Misalnya, di sistem penerbangan atau roket. Nah, dan yang paling canggih adalah MIMD, di mana banyak instruksi dan banyak data bisa diproses secara bersamaan. Jenis ini yang kita temui di komputer modern sekarang, dari laptop multicore, server, sampai superkomputer. Jadi, bisa disimpulkan kalau semakin berkembang arsitekturnya, semakin besar juga kemampuan komputer buat ngerjain banyak hal dalam waktu bersamaan. Tanpa konsep paralel ini, performa komputer kita gak akan secepat dan seefisien sekarang. Oke, jadi itu penjelasan singkat tentang 4 jenis komputer komputasi paralel. Sekarang kita jadi tahu gimana komputer bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.